Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi tentang konstitusi. Teman-teman kemarin sudah sempat baca di modul yang saya share di e-learning mengenai konstitusi. Nah, ini singkat aja. Di sini kita akan bahas pengertian konstitusi, materi muatan, fungsi dari konstitusi. Kemudian yang lebih spesifik lagi, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Indonesia itu apa? Proses perumusan, penetapan, perubahan, amandemen yang sudah 4 kali amandemen ini, bagaimana prosesnya? Nah, kita mulai dari sini. Montevideo Convention atau Konvensi Montevideo di Uruguay tahun 1993 itu memberikan parameter atau unsur untuk mengatakan bahwa suatu organisasi itu dikatakan sebagai negara. Dibagi menjadi dua, ada konstitutif, ada unsur deklaratif. Nah, unsur konstitutif ini yang sering disebut Montevideo Convention parameter, ada wilayah atau defined territory, kemudian rakyat atau populasi, kemudian pemerintahan yang berdaulat atau sovereign government. Nah, ini harus ada manakala negara itu terbentuk. Nah, kemudian ada unsur deklaratif. Deklaratif ini terdiri dari ada tujuan negara. Negara ini tujuannya apa? Kemudian ada konstitusinya. Ada pengakuan dari negara lain. Dan dia menjadi anggota dari PBB. Tapi ini deklaratif ini merupakan unsur yang dari subjektif ya. Maksudnya ketika negara itu kemudian mendaftarkan diri ke PBB, maka dia mendeklarasikan dirinya sebagai negara. Tapi yang 3 ini, konstitutif ini adalah unsur yang harus ada, gitu. Nah, kemudian di sini ada deklaratif ini ada konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi itu, ini ada istilah konstitusi dari berbagai negara. Ada yang menggunakan kata fundamental laws. Fundamental laws di Amerika Serikat. Berarti ada kuncinya di sini, fundamental. Kemudian ada bahasa Jerman juga menggunakan istilah Verfassung. Nah, apa itu kemudian definisinya? Di dalam bahasa Belanda, di sini ada juga istilah namanya grondwet. Wet itu artinya undang-undang, grond itu tanah. Undang-undang dasar. Tanah ini maksudnya dasar ya. Nah, tapi kemudian apa itu bedanya grondwet dengan di sini ada konstitusi. Konstitusi. Nah, di sini Van Apeldoorn, dia adalah jurist dari Belanda. Dia membedakan ada istilah grondwet dan constitution. Grondwet dalam arti undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan menurut dia, konstitusi atau yang dalam bahasa Inggris constitution membuat baik itu peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, itu oleh Van Apeldoorn dibedakan seperti itu. Namun demikian, menurut Jim Lee Asidiki, istilah konstitusi itu digunakan sebagai atau dimaknai sebagai peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan atau ketatanegaraan, yakni yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ negara itu, dan mengatur hubungan antara organ negara dengan
warga negara. Nah, di sini konvensi-konvensi kenegaraan, kalau peraturan tertulis jelas. Nah, kemudian pertanyaannya kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan itu apa? Nah, ini ada beberapa contoh. Kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan ialah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali, sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan, walaupun ia bukan hukum. Ada beberapa contohnya, misalnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945, kemudian ada Dekret Presiden, Amanat 17 Agustus, Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus, kemudian, nah ini ada TAP MPR nomor 1, yang saya bold, Praktik Musyawarah Mufakat, kemudian ada keterangan pemerintah tentang RAPBN. Nah, ini contohnya konvensi kebiasaan atau konvensi negara. Kemudian ini konsep dari semua konstitusi itu harus selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Karena kekuasaan itu merupakan suatu yang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Karena ada suatu kalimat yang mengatakan bahwa power tends to corrupt dan absolute power corrupts absolutely. Jadi suatu kekuasaan itu cenderung corrupt. Apalagi kekuasaan yang absolut seperti itu. Nah, oleh karena itu kekuasaan itu perlu dibatasi. Teman-teman kalau sudah baca di modul yang kemarin saya sempat sampaikan, maka di situ ada sejarahnya mengenai konstitusi. Kenapa konstitusi itu penting? Ada Magna Carta, kemudian ada revolusi Prancis, kemudian ada revolusi di Amerika dan sebagainya. Nah, Hermann Heller ini memberikan pengertian yang lain dari konstitusi. Dia membagi pengertian konstitusi dari beberapa sudut pandang, yakni yang pertama dari sudut pandang politis sosiologis, yang kedua pengertian yuridis, yang ketiga pengertian yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Pengertian politis sosiologis menurutnya adalah konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi, konstitusi itu dianggap sebagai kehidupan politik yang ada dalam masyarakat. Kemudian, konstitusi dalam pengertian yuridis. Konstitusi merupakan suatu kesatuan. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan suatu kaidah hukum. Ini jelas ya, pengertian secara yuridis. Kemudian konstitusi yang pengertiannya lebih luas dari Undang-Undang Dasar adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Hermann Heller menyatakan demikian. Nah, materi muatan konstitusi itu sendiri, Miriam Budiarjo itu membagi ada 4 materi muatan yang harus ada dalam suatu konstitusi. Yang pertama yakni organisasi negara. Negara ini kan suatu organisasi. Di dalam negara ini bentuk organisasinya harus seperti apa? Kalau teman-teman yang ikut di dalam organisasi tertentu pasti kan jelas di situ ada ketuanya siapa, sekretaris bendahara, kemudian garis koordinasi dan garis subordinasinya jelas. Nah, di dalam konstitusi itu juga harus jelas. Negara ini
disusun seperti apa di dalamnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hak asasi manusia. Negara harus bisa menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya. Nah, jaminan itu harus tercantum di dalam suatu konstitusi. Termasuk yang sebagaimana ada di UDHR atau Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini memang dia adalah dasar negara, tapi tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti ketika suatu undang-undang dasar itu ada beberapa materi yang kemudian tidak relevan, misalnya terkait dengan HAM atau organisasi negara, maka mungkin saja undang-undang dasar ini berubah atau diubah. Nah, prosedur mengubahnya itu harus jelas. Dan yang keempat, larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Memang undang-undang dasar itu dimungkinkan untuk diubah, tetapi dalam isi dari undang-undang dasar itu ada materi muatan yang sifatnya mutlak, yakni tidak bisa diubah. Nah, itu harus jelas. Gitu. Kemudian fungsi konstitusi, tadi sedikit sudah saya sampaikan bahwa di dalam konstitusi itu perlu ada, yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai kekuasaan. Oleh karenanya, membatasi kekuasaan pemerintah merupakan salah satu fungsi konstitusi. Sehingga penyelenggara kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang. Nah, karena adanya pembatasan kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Karena tadi penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Nah, kita sekarang masuk ke yang lebih spesifik di Indonesia, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, saya pernah sedikit menyampaikan di Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Bahkan Indonesia pernah dimaksudkan untuk menjadi negara federal dengan adanya konstitusi RIS. Nah, yang pertama sekali, Undang-Undang Dasar 1945 ini pertama kali dicetuskan, pertama kali pertama kali berlaku itu tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, setelah 27 Desember atau pada tanggal 27 Desember 1949 ini mulai dicetuskan gagasan Indonesia menjadi negara serikat. Maka muncullah di situ ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Tapi dia berlaku tidak sampai 1 tahun. Karena kemudian menganggap bahwa Indonesia itu seharusnya menjadi negara kesatuan. Maka dikeluarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang dia berlaku selama kurang lebih 9 tahun dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Hingga sekarang kita masih menggunakan UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali. Nah, ini proses perubahan Undang-Undang Dasar yang saya katakan tadi ada amandemen. Tuntutan awalnya adanya tuntutan reformasi. Amandemen antara lain amandemen Undang-Undang 1945, kemudian penghapusan doktrin dui fungsi ABRI,
penegakan hukum HAM, pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, ini adalah beberapa agenda atau beberapa tuntutan agenda reformasi yang untuk mewujudkan ini perlu kemudian mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Karena ini kalau sebelum perubahan struktur dari Undang-Undang Dasar ini seperti ini. Nah, di dalam struktur isi dari Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia ini terdapat ada kondisi di mana kekuasaan tertinggi pada saat itu di tangan MPR. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan demikian. Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden itu sangat besar. Teman-teman bisa baca di Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Di situ terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai kekuasaan Presiden. Kemudian pasal-pasalnya terlalu multitafsir. Yang keempat, kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Bahkan Presiden pada saat itu memiliki kewenangan untuk mengatur sesuatu hal dengan membuat undang-undang. Nah, itulah yang kemudian dikatakan ada istilah executive heavy, atau konstitusi ini terlalu memberikan kewenangan yang besar kepada satu cabang pemerintahan, yakni eksekutif. Kemudian rumusan Undang-Undang 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Nah, ini di dalamnya memang belum cukup pasal membahas mengenai penyelenggara negara. Oleh karena itu, ada gagasan untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang 1945. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar ini tadi. Dari tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa saat itu. Ini dasar yuridisnya pada saat itu, karena masih MPR kekuasaan tertingginya, maka sebelum amandemen ya, maka dikeluarkan ini. Ada beberapa dasar yuridis. Nah, kesepakatan dasarnya pada saat itu adalah pembukaan Undang-Undang 1945 itu tidak boleh diubah. Yakni tidak mengubah pembukaan. Kemudian tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya mempertegas sistem presidensial. Dan yang keempat, penjelasan yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal. Dan perubahan dilakukan dengan cara addendum. Kemudian diadakan sidang sejak tahun 99, 2000, 2001, 2002, makanya kita mengenal ada 4 kali amandemen, karena memang sidang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar itu selama 4 tahun, ya 4 kali. Dan hasilnya ini struktur terbarunya. Nah, ini perubahan pertama, sidangnya 19 Oktober 99. Ini teman-teman bisa baca, teman-teman bisa bandingkan antara Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen dengan Undang-Undang Dasar setelah diamandemen. Ini pasal-pasal yang diubah itu tentang apa saja? Apa sih yang kemudian penting? Materi apa yang diubah? Kemudian perubahan kedua juga. Ini bahkan ada tambahan-tambahan pasal, ada yang
tambahannya tidak mengubah angkanya, tapi dia menambahkan hurufnya, ada 20A, 22A, 22B, 25A, yang sebagian besar terkait juga dengan HAM. Kemudian perubahan ketiga, itu juga perlu teman-teman bandingkan. Perubahan keempat. Perubahan keempat, ini dalam naskah perubahan ini MPR menetapkan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli serta dikukuhkan secara aklamasi. Jadi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya Undang-Undang Dasar yang lama yang kemudian diberlakukan kembali pada tahun 1959 dengan Dekret Presiden. Kemudian yang kedua, tambahan bagian akhir pada perubahan kedua, ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini hanya tambahan saja. Nah, ini naskah resminya, itu harusnya susunannya seperti ini. Nah, ini juga teman-teman bisa baca dan cari di Google. Itu saya yakin ada. Nah, terkait dengan perubahan atau amandemen tadi, sedikit saja mengenai amandemen tadi, bahwa amandemen yang pertama itu pada intinya adalah untuk mengubah kekuasaan presiden yang begitu besarnya. Kemudian amandemen yang kedua itu lebih kepada mengenai kekuasaan pemerintah daerah, kemudian kekuasaan daripada legislatif atau DPR, dan juga terkait dengan HAM. Kemudian perubahan yang ketiga itu menegaskan kewenangan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau trias politika. Kemudian amandemen yang keempat ini berkaitan dengan mata uang, bank sentral, kemudian pendidikan, budaya, kemudian keadaan ekonomi nasional di Indonesia, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke kesadaran konstitusional. Nah, ini yang sebenarnya penting poinnya di sini. Teman-teman sebagai calon sarjana, kalian mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, kalian belajar tentang PKN dan kalian belajar tentang konstitusi, itu tujuannya apa? Salah satunya ini, supaya kalian mempunyai yang namanya kesadaran konstitusional. Yakni kesadaran warga negara akan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Dalam kesadaran konstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini tujuannya supaya teman-teman ini punya kesadaran konstitusional yang seperti ini. Atau Udin S. Winata Putra, Pak Udin, ini juga memberikan statement mengenai kesadaran berkonstitusi. Yakni, ini menunjukkan kualitas pribadi seseorang, memancarkan wawasan, sikap, perilaku yang bermuatan cita-cita dan berkomitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Nah, pada intinya, teman-teman diharapkan untuk bisa memiliki kesadaran konstitusional. Nah, kesadaran konstitusional ini ada tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah, ini anomos. Dia tidak jelas dasar dan alasan, atau orientasinya nggak jelas. Kemudian heteronomos, berlandaskan pada orientasi, dasar, motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Dia memiliki kesadaran konstitusional, tapi motivasinya
beragam, ganti-ganti, kadang A, kadang B gitu. Kemudian sosionomos, berorientasi pada kiprah umum atau khalayak ramai. Nah, yang terakhir, tingkatan paling atas adalah autonomos. Dia didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri. Jadi, dalam dirinya sendiri, itu dia sudah menyadari bahwa ya dia harus memiliki kesadaran konstitusional. Di dalam hati nuraninya, itu sudah tertanam. Nah, itu adalah tingkatan kesadaran. Nah, kira-kira teman-teman ada di tingkatan yang mana nih terkait dengan kesadaran konstitusional? Anomoskah, heteronomoskah, sosionomos, atau autonomos? Coba ya, direnungkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.